Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil laporan tugas akhir mata kuliah kecerdasan buatan. Untuk studi kasus yang diambil pada tugas akhir ini yaitu aplikasi deteksi obat pada penyakit anak. Pada laporan ini disusun oleh saya yaitu Riza Fozil Adi Majis dengan NIM 2100 18106. Kemudian Rajendra Ahdan Rafif dengan NIM 2100018086. Saya Rizky Dian Pratama dengan NIM 2100018115. Baik, selanjutnya yaitu kita menuju ke bagian latar belakang yang akan dilanjutkan oleh rekan kita yaitu Rajendra Ahdan Rafif. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Untuk latar belakang yaitu bayi dan anak-anak adalah sekelompok yang rentan terhadap berbagai penyakit karena sistem kekebalan tubuh mereka yang belum terbangun sempurna. Sebagian besar penyakit anak tidak berbahaya, hanya menyebabkan ketidaknyamanan sementara. Dan sebagai orang tua wajib memperhatikan jika sang anak terkena penyakit. Terkadang ada orang tua yang awam yang tidak mengetahui cara merawat sang anak jika terkena penyakit. Dikhawatirkan sang anak diberikan obat yang tidak sesuai dan dapat terjadi keracunan atau overdosis. Nah, melihat keadaan sekarang di mana user harus menjaga protokol kesehatan sehingga konsultasi jarak jauh diperlukan untuk mengetahui penyakit sehingga diperlukan sistem untuk dilakukan pengecekan di rumah saja untuk mempersimpel ya. Untuk mengetahui penyakit yang diderita oleh user, maka user dapat membeli obat yang dianjurkan pada sistem sehingga user tidak perlu datang langsung ke rumah sakit atau apotek untuk melakukan pengecekan atau konsultasi tentang gejala yang dialami oleh anak. Nah, dan juga masyarakat membutuhkan sistem yang sangat membantu dalam menyelesaikan masalah tentang kesehatan dan gejala yang dialami oleh anak, sehingga sistem dapat bekerja dan pengembangan dengan pihak pakar agar membantu masyarakat sekitar. Ya, untuk basis pengetahuan, yaitu ada berbagai macam-macam penyakit pada anak. Nah, yang berikut ini adalah beberapa macam penyakit yang umumnya dialami oleh anak-anak, yaitu yang pertama flu atau influenza yang merupakan penyakit yang sering dialami balita. Perubahan cuaca atau tertular dari lain sehingga yang sedang sakit bisa membuat bayi ibu mengalami penyakit tersebut. Nah, apalagi balita biasanya senang memasukkan benda-benda atau tangannya yang kotor ke dalam mulut. Nah, yang kedua demam. Demam yaitu gejala dari suatu penyakit. Misalnya karena infeksi virus seperti pada influenza. Balita sering mengalami demam, tapi orang tua tidak perlu panik. Karena demam pada anak bisa diatasi dengan berbagai cara. Nah, yang ketiga, sakit perut. Sebagian penyebab sakit perut pada anak umumnya tidak berbahaya dan disembuhkan dengan pengobatan di rumah. Namun, jika anak mengalami sakit perut hingga berhari-hari disertai gejala lainnya, kondisi perlu diwaspadai dan perlu ditangani secepatnya. Nah, yang selanjutnya yaitu batuk. Batuk juga menjadi salah satu penyakit pada balita yang paling umum dialami. Salah satu penyebab batuk terjadi adanya kemungkinan selesma atau infeksi saluran pernafasan atau ISPA. Nah, batuk pada anak juga bisa disebabkan oleh lendir dari hidung yang mengalir ke tenggorokan. Kemudian asma, batuk rejan, pneumonia atau bronkitis. Kemudian selanjutnya gatal-gatal. Gatal-gatal pada anak dapat disebabkan oleh berbagai macam. Mulai dari gigitan serangga sampai paparan kulit bersinggungan langsung dengan pemicu alergi seperti makanan atau zat kimia dalam deterjen atau sabun dan lain-lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan itu menjadi salah satu penyakit terbanyak dan paling umum menyerang pada anak. Gejala dan ciri-ciri radang tenggorokan kerap terjadi si kecil akan cenderung mengalami kesulitan saat menelan. Hal ini membuat anak menjadi rewel saat hendak makan. Nah, selanjutnya yaitu ada penyakit cacingan. Nah, cacingan ini dapat menyebabkan kekurangan gizi karena semua nutrisi diserap oleh cacing yang akan membuat perkembangan mental dan fisik anak menjadi terganggu. Membuat anak menjadi mudah sakit karena penurunan sistem imunitasnya.
Stunting atau fisik anak menjadi lebih pendek dan kecil dari teman seusianya. Berkurangnya kecerdasan anak serta pada beberapa kasus dapat menyebabkan kematian pada anak. Kemudian selanjutnya pilek. Pilek pada anak memang lebih sering terjadi. Bahkan dalam 1 tahun seorang anak bisa mengalami pilek hingga 8 sampai 10 kali. Hal ini karena sistem daya tubuhnya yang belum matang. Saat si kecil terkena pilek, ia biasa mengalami sejumlah kondisi seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, dan demam ringan. Kemudian selanjutnya yaitu sariawan. Stomatis aptosa atau sariawan adalah luka kecil berwarna putih yang muncul di area mulut, mulai dari sariawan di lidah, gusi, bibir, langit-langit mulut, sisi dalam pipi, hingga tenggorokan. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa nyeri, bahkan membuat anak tidak mau makan. Nah, pada aplikasi ini tersimpan 9 data penyakit di dalam database yang digunakan sebagai informasi untuk ditentukan para user. Data tersebut berisi kode gejala penyakit dan nama gejala penyakit seperti berikut. Nah, dimulai dari kode gejala GP01 sampai GP09, yaitu dimulai dari demam, kemudian pilek, batuk, sariawan, flu, sakit tenggorokan, gatal-gatal, cacingan, dan sakit perut. Dan kemudian terdapat data obat yang digunakan untuk solusi dari gejala yang dipilih oleh pengguna. Itu dengan penyakit demam menggunakan obat paracetamol, kemudian pilek menggunakan Huva Grip pilek, kemudian batuk menggunakan OB Herbal Junior, dan sariawan menggunakan Miconazole Cream, kemudian flu menggunakan Rhinos Junior Syrup, dan sakit tenggorokan menggunakan ibuprofen, gatal-gatal menggunakan Herosin, cacingan menggunakan Combantrin, sakit perut menggunakan Enterostop anak, batuk dan pilek menggunakan Huvagrip batuk dan pilek, flu dan batuk menggunakan OBH Kombi anak, kemudian flu batuk dan pilek menggunakan Fluenza sirup, dan flu pilek yaitu menggunakan Rhinos Neodrops. Nah, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rizky Dian Pratama. Yang ketiga yaitu konsep teori. Konsep teori terdiri dari yang pertama analisis data. Untuk pembuatan aplikasi terdeteksi obat pada anak, pertama dilakukan analisis data yaitu dengan mengumpulkan data tentang penyakit yang sering dialami anak dan obat-obat yang umum digunakan dalam pengobatannya. Data ini dapat dikumpulkan dari berbagai sumber seperti jurnal medis, basis data publik, atau hasil penelitian sebelumnya. Selanjutnya menggunakan algoritma pengambilan keputusan berbasis aturan, yaitu dengan cara membuat sejumlah aturan atau keputusan yang didasarkan pada pengetahuan ahli tentang gejala-gejala penyakit dan obat-obatan yang tepat untuk mengobati penyakit tersebut. Setiap aturan atau keputusan ini akan diprogram ke dalam aplikasi dan digunakan untuk memilih obat yang tepat berdasarkan gejala-gejala yang terdeteksi. Algoritma ini cocok digunakan jika aplikasi ingin memberikan rekomendasi obat yang akurat berdasarkan gejala-gejala penyakit yang diinputkan pengguna. Yang kedua yaitu teknik pencarian solusi. Untuk menyelesaikan masalah yang terbaik dalam kasus ini adalah machine learning, khususnya supervised learning atau deep learning. Teknik ini menggunakan model AI untuk mempelajari pola-pola dalam data yang telah diolah dan direpresentasikan sebelumnya. Dengan demikian, model AI dapat mengidentifikasi jenis obat yang paling cocok untuk anak yang menderita penyakit tertentu berdasarkan atribut-atributnya. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python untuk pengembangan aplikasi berbasis data dan kecerdasan buatan AI, dan Java untuk membuat aplikasi deteksi obat pada anak yang dijadikan berbasis web atau mobile agar menjangkau para pengguna. Yang ketiga yaitu representasi pengetahuan.
untuk merepresentasikan masalah pengetahuan tentang jenis penyakit yang sering dialami anak, obat-obatan umum yang digunakan dalam pengobatannya, dan atribut-atribut yang digunakan untuk membuat keputusan harus dikumpulkan dan direpresentasikan dalam bentuk yang dapat diakses oleh model AI. Representasi pengetahuan ini harus meliputi hubungan antara atribut-atribut tersebut dan jenis obat yang tepat untuk anak yang menderita penyakit tertentu. Yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Tahapan pembuatan aplikasi. Tahapan yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi tersebut antara lain. Yang pertama yaitu tahapan perencanaan, menentukan tujuan aplikasinya, mendefinisikan tujuan utama aplikasinya untuk memberikan informasi saja atau bisa juga untuk memberikan saran cara pengobatannya kepada anak berdasarkan gejala penyakitnya. Yang kedua yaitu mengidentifikasi target pengguna. Target pengguna aplikasi ini yakni orang tua yang anaknya sedang sakit. Merencanakan fitur-fitur aplikasi, membuat fitur yang ingin diimplementasikan dalam aplikasi. Misalnya seperti database obat-obatan, gejala penyakit, dan cara menggunakan obatnya. Yang kedua yaitu tahapan desain. Mendesain antarmuka untuk pengguna. Membuat tampilan interface atau antarmuka yang menarik dan dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna. Mendesain database-nya. Merancang database untuk menyimpan informasi tentang obat-obatan, gejala penyakit, dan cara penggunaan obatnya. Mendesain algoritma deteksi. Merancang algoritma yang dapat menganalisis gejala penyakit yang diinputkan oleh pengguna lalu mencocokkan dengan obat-obatan yang sesuai. Merencanakan arsitektur aplikasinya. Menentukan teknologi yang akan digunakan untuk mengembangkan aplikasinya seperti bahasa pemrograman dan framework. Ketiga, yaitu tahapan pengembangan. Membuat dan mengembangkan antarmuka penggunanya. Mengimplementasikan dan mengembangkan desain antarmuka interface pengguna yang telah dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman dan framework. Membuat dan mengembangkan database. Mengimplementasikan struktur database yang telah dirancang lalu membuat skrip untuk mengisi database dengan informasi obat-obatan, gejala penyakit, dan cara penggunaan obatnya. Membuat dan mengimplementasikan algoritma deteksi. Membuat algoritma deteksi untuk mendeteksi gejala penyakit, obat-obatan, dan cara penggunaan obatnya. Yang terakhir ya ini uji coba dan perbaikan. Melakukan pengujian intensif untuk memastikan aplikasi dapat berfungsi dengan baik dan memperbaiki bug atau error yang ditemukan. Tahapan yang terakhir ya ini tahapan perilisan atau peluncuran. Merilis aplikasinya. Mendistribusikan aplikasi ke platform yang sangat dikenal oleh masyarakat yakni Apple App Store dan Google Play Store maupun bisa juga di aplikasi web. Yang kedua yakni mempromosikan aplikasinya melalui melakukan promosi dan memperkenalkan aplikasi kepada target pengguna. Misalnya melalui media sosial, situs web, maupun bisa juga kerjasama dengan lembaga kesehatan. 4.2 yakni desain prototipe dan penjelasan fungsinya. Tampilan utama aplikasi sistem deteksi obat pada anak. Yakni menampilkan tampilan utama aplikasi kemudian dilanjutkan ke tombol mulai untuk menjalankan tahap selanjutnya. Yang kedua yakni adalah tampilan login. Ketika setelah menekan tombol login, lanjutkan, maka akan diarahkan ke menu login aplikasi. Di sini pengguna akan diminta untuk menginputkan email dan password yang sudah didaftarkan. Apabila belum mendaftar, maka pengguna dapat membuat akun terlebih dahulu. Yang ketiga yakni tampilan utama aplikasi. Menampilkan tampilan utama yang terdapat beberapa menu, yakni ada menu pencarian, ada cek diagnosa, cari obat, dan tentang aplikasinya. Dan pada menu taskbar terdapat menu utama, catatan, pemberitahuan, dan menu profil. Yang keempat yakni tampilan menu cek diagnosa. Pada menu ini, user diminta untuk
memilih gejala yang dialami sang anak. Kemudian terdapat tips agar dalam mendiagnosa hasil lebih akurat. Jika sudah memilih, maka pilih tombol periksa agar sistem memproses hasil informasi yang dipilih oleh user. Ini tampilan ketika user sudah memilih gejala-gejala yang dialami oleh anak. Selanjutnya yakni tampilan hasil diagnosa. Halaman ini menampilkan hasil diagnosa yang telah diproses oleh sistem yang berisi persentase obat yang cocok, obat yang paling sesuai untuk anak, efek samping obatnya, dan cara penggunaan obatnya. Selanjutnya yakni desain alur sistem. Desain alur sistemnya yakni user dapat registrasi atau login terlebih dahulu. Yang selanjutnya sistem memverifikasi akun. Terus sistem menampilkan halaman utamanya. Kemudian user dapat memilih cek diagnosa pada halaman utama. Kemudian sistem akan menampilkan halaman cek diagnosanya. User dapat memilih gejala yang dialami oleh anak yang terdapat pada halaman cek diagnosa. Kemudian sistem akan memproses gejala yang telah dimaksudkan. Dan kemudian sistem akan menampilkan hasil diagnosanya. Kemudian user dapat melihat hasil diagnosanya. Kemudian yang selanjutnya yakni metode yang digunakan yang akan dibacakan oleh rekan saya Riza Fauzil. Baik, untuk metode yang digunakan pada aplikasi ini yaitu metode forward chaining. Metode forward chaining ini merupakan sebuah metode pelacakan ke depan yang dimulai dari kumpulan berbagai fakta dengan menelusuri kaidah yang cocok dan sesuai dengan sebuah dugaan atau hipotesa yang mengarah pada kesimpulan. Metode forward chaining ini akan mengecek masing-masing rule untuk memastikan bahwa data yang sudah diteliti memenuhi premis dari rule itu sendiri. Jika sudah memenuhi rule, akan dikerjakan untuk mendapatkan fakta baru yang kemungkinan dapat digunakan oleh rule lain. Pengecekan rule itu sendiri disebut dengan rule interpretation yang berbasis pengetahuan dan dilakukan oleh interference engine. Kemudian yang kelima yaitu penutup, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, aplikasi ini sangat membantu masyarakat khususnya bagi orang tua awam dalam menangani anaknya yang sakit agar memilih obat yang sesuai dengan kriteria gejala penyakit dari si anak tersebut. Kemudian aplikasi ini memberikan tampilan yang nyaman sehingga para user umumnya bagi orang tua yaitu untuk penggunanya ataupun tenaga medis yaitu sehingga mudah diakses. Kemudian aplikasi ini bergantung pada metode pelacakan forward chaining dalam menentukan kesimpulan. Akan tetapi perlu juga konsultasi dengan dokter atau tenaga medik secara langsung. Jadikan aplikasi ini hanya sebagai alat bantu tambahan saja. Untuk sarannya yaitu untuk di privasi dan keamanan aplikasi ditingkatkan semua agar semua data-data aman sehingga pengguna merasa aman dalam menggunakan aplikasi. Kemudian selalu pastikan informasi yang dikumpulkan bersumber kepada tenaga medis yang dipercaya. Kemudian lakukan pengembangan aplikasi agar aplikasi menjadi lebih baik. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.